dia dulu. SMA 9. Jaya Beribu Bernama. Pira. Senyum Sapa Salam Sampai Bersinar. Oke, sekarang sudah kita semangat Pak. Semangat kita masuk ke pembelajaran kita. Sebelum mulai pembelajaran yang baru, Ibu ulang kembali pelajaran yang lalu. Apa itu pembelajaran kita? Biaya peluang. Apa biaya peluang? Siapa yang bisa? Boleh? Biaya peluang adalah pengorbanan yang ditimbulkan akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Lalu kaitannya dengan materi kita, kebutuhan ini dalam konsep pembelajaran biaya peluang ini diketahui adanya keterbatasan sumber daya. Jadi keterbatasan sumber daya ini, kita bisa memilih suatu alternatifnya apa yang akan kita pilih, apa yang akan kita abaikan. Jadi kita memilih mana yang benar-benar menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Oke, masih semangat? Masih. Nah, Ibu ada ice breaking-nya. Kalian siap? Kalian ikuti Ibu ya? Ya. Ikuti Ibu. Oke, Gajah semut, gajah semut, gajah semut. Gajah semut, gajah semut, gajah semut. Kecil. Gajah semut, gajah semut, gajah semut. Gajah. Semangat. Oke, tangan dulu. Selanjutnya, RKPD sudah dibagikan semua ya? Kamu gabung dengan kelompok kalian dulu. Ayo gabung dulu. Gabung dengan kelompok. Untuk diskusi ini sekarang kan Ibu menggunakan materi pembelajaran kita mengenai kebutuhan ya. Metode yang Ibu buat ada problem listening. Jadi kita membahas masalah-masalah yang ada pada materi kita yaitu kebutuhan. Jadi kalian bisa membedakan antara mana yang kebutuhan kalian. Kita di kebutuhan sehari-hari ya dengan keinginan. Coba kalian simak video pembelajaran ini. Pembelajaran, peserta didik memahami skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis perbedaan keinginan, menjelaskan definisi kebutuhan, bahwa pada orang yang esa. Lalu apa kebutuhan? Kebutuhan itu adalah Sesuatu yang harus dipenuhi oleh seorang ibu bapa dengan kewajiban menaikkan kebutuhan. Selanjutnya ada keinginan. Nah, keinginan adalah sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh seseorang di mana tanpa hal tersebut sebenarnya dia masih dapat hidup layak. Misalnya nggak punya mobil misalnya, masih bisa pakai motor, bagus. Oke, lanjut pada faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada faktor usia. Semakin bertambahnya umur maka kebutuhan kita akan semakin banyak, semakin meningkat. Selanjutnya pendapatan. Lanjut ke promosi. Promosi ini sangat mempengaruhi
mempengaruhi manusia agar membeli produk barang tersebut dengan beberapa keunggulan yang dipaparkannya sehingga kita tertarik, jadi akan terpengaruh sehingga kita pengen membeli atau mengkonsumsi barang tersebut. Ada pertanyaan mengenai faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Tidak, jelas ya. Selanjutnya, setelah pembahasan itu tadi, kalian ceritakan LKPD. Nah, LKPD ini kan diskusi ya, sudah bagi 4 kelompok. Penilaiannya itu, Ibu, ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Penilaian kelompok ya kerjasama kalian, kalau itu keaktifan kalian. Jadi nanti pas presentasi nanti harus aktif ya. Oke, kerjakan dulu. Kasih waktu 10 menit. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya dengan Ibu ya. Kan belajar, apa kebutuhannya juga? Kalau sudah berarti kita presentasi lagi. Kelompok siapa yang mau presentasi di meja itu Lana. Berdiri aja nak. Kelompok siapa? Kelompok siapa? Yang lain kalau nggak ada kesempatan nanti bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan nama kami dari kelompok 1 untuk presentasi kali ini untuk 5 contoh kebutuhan dan keinginan yang kami inginkan. Yang pertama adalah kebutuhan primer kami, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan sandang. Kemudian ada alat sholat untuk beribadah ya. Kemudian ada buku untuk pembelajaran yang akan dilakukan sehari-hari. Kemudian ada kendaraan dan contohnya adalah laptop ataupun handphone. Kemudian untuk aktivitas adalah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan yaitu kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menjaga kelangsungan dan kesejahteraan hidup. Kebutuhan mencerminkan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan sesuatu atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan hidup. Kebutuhan tidak hanya bersifat konkret, tapi juga bersifat abstrak seperti rasa aman, tentram, dan kehormatan. Kebutuhan dan keinginan memiliki perbedaan yang mendasar. Untuk keinginan adalah sesuatu hal yang diinginkan namun tidak bersifat pokok ataupun dapat dipenuhi di waktu yang akan datang. Untuk kelompok yang ingin bertanya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Persi. Saya ingin bertanya pada kelompok Anda. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan? Untuk kelompok yang lain? Yuk, kelompok yang mana lagi? Minimal 2. Ya, kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa kebutuhan timbul dan terus berkembang? Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 4, di mana bagaimana cara memenuhi kebutuhan? Manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja keras akan dapat menghasilkan atau memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Dan kemudian untuk mengapa kebutuhan timbul dan terus berkembang? Dikarenakan manusia memiliki sifat yang tidak pernah puas dalam memenuhi kebutuhan. Ada tambahan yang lain? Boleh menambahkan? Bagaimana? Yang bertanya? Puas. Puas? Sudah? Sudah 2 pertanyaan? Sudah. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya, oke. Apakah kebutuhan yang akan datang tidak terpenuhi? Apakah akan berakibat yang fatal? Tidak. Kenapa tidak? Apa alasannya? Karena tidak ada opsi. Karena tidak memenuhi bahasa Indonesia. Karena bisa kita penuhi juga kebutuhan itu bisa dipenuhi
Nanti yang akan datang, jadi nggak usah dipikirkan dulu masa yang akan datang gitu ya. Oke, yang lain. Bagusnya gimana? Bagusnya ada kaki terpenuhi kebutuhan yang akan datang atau tidak? Terpenuhi. Yang datang. Ya bagusnya ada kebutuhan yang akan datang. Itu untuk safety kita. Seandainya jika ada keperluan yang besar, ya kita nggak minjam, nggak berutang lagi kita. Iya, gengsi dong minjam. Jadi kita jangan jadi orang yang konsumtif. Kalau kita menjadi orang yang konsumtif, apa-apa mau dibeli promosi tadi kan? Segala mau dibeli, model tren yang ini mau dibeli, merek baju yang ini mau dibeli, sepatu yang model ini yang ini ada pakai yang warna yang ini, atau pakai misalnya tasnya warna merah, bajunya warna merah, ini warna merah. Kalian jadi orang konsumtif jadinya, mau seragam semua. Akhir-akhirnya kebutuhan yang akan datang tidak kalian siapkan, itu perlu memang tidak akan berdampak pada saat sekarang ini, tapi berdampak pada saat akan datang. Misalnya kalian mau sekolah, kalau kalian nggak ada punya tabungan, mau kuliah, mana? Fatal, nggak bisa kuliah, cita-cita nggak bisa tercapai. Kita harus memperhatikan, harus mempedulikan, kita harus punya tabungan, nabung, jangan belanja. Untuk kesimpulan kita pembelajaran bukan. Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan suatu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bertahan hidup layak dan menaikkan taraf hidupnya. Dan keinginan adalah sebagai suatu yang harus dipenuhi, di mana tanpa hal tersebut sebenarnya ia masih dapat hidup normal. Jadi kita harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan dalam kehidupan. Ya, kita harus memenuhi kebutuhan dulu daripada keinginan. Kita harus pilih-pilih dulu kebutuhan kita. Jangan semuanya kita beli. Motivasi untuk hari ini adalah lakukan sesuatu yang membuat dirimu berterima kasih pada dirimu sekarang. B. Paham nggak motivasi ini? Paham dikit? Paham lah. Kalian berbuat sekarang, usahanya belajar. Terus Belajar. Ya, ada usaha, belajar dengan semua, berdoa, semuanya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita kalau kita udah berusaha maksimal, seandainya nggak tercapai cita-cita, berarti memang tapi usaha itu harus penting dulu. Usahanya, jadi kita akan berterima kasih bahwa memang benar-benar saya belajar untuk sekolah ini, saya belajar. Jadi kita ilmu kita bertambah, untuk kedepannya kita sukses. Amin. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kita cukupkan hari ini? Oh. Kita cukupkan? Ya. Yakin? Yakin. Kita lanjut dengan doa. Kita berdoa. Silakan. Ya, baiklah teman-teman, sudah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita berdoa. Sadaqallah.